Pemirsa, program makan bergizi gratis sedianya menjadi angin segar bagi penyedia jasa catering. Sayangnya, bantuan pemerintah ini justru dijadikan modus penipuan baru oleh pelaku kejahatan untuk menjerat pengusaha boga. Pemerintah mulai menyalurkan program makan bergizi gratis untuk para siswa di sejumlah daerah. Mirisnya, ada saja pihak tak bertanggung jawab memakainya sebagai kedok hingga merugikan masyarakat. Seperti di Kediri, Jawa Timur, sebanyak 70 pemilik usaha catering dimintai uang pungutan oleh oknum pengurus kelompok masyarakat atau Pokmas. Total uang pungutan 72 juta rupiah. Mereka dijanjikan menjadi penyuplai program makan bergizi gratis dengan jaminan harus membayar 1 juta hingga 2 juta rupiah untuk kesanggupan menyediakan 1.000 kotak makanan. Disuruh bayar 750.000 untuk uang jaminan. Setelah kita transfer 750, hari berikutnya disuruh nambah lagi 250. Jadi per 1.000 kotak, setiap ibu catering yang gabung harus membayar 1 juta. Pihak Pokmas memastikan tindakan oknum pengurus bukan kebijakan organisasi karena program tersebut seharusnya tanpa uang jaminan. Pokmas Manunggal Cipta Rasa itu tidak pernah memungut biaya apapun, terutama di sub. Jadi tidak ada. Kita sendiri juga sangat terkejut dengan kejadian seperti ini. Tiba-tiba ada protes dari mitra-mitra kami, ada pungutan sebesar 1-2 juta rupiah. Dari 70 pemilik usaha catering, baru 40 orang yang mendapatkan pengembalian uang. Sementara 30 korban lainnya baru mendapatkan penggantian uang 6 juta rupiah. Polisi telah mengumpulkan data dan melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Belum ada satu korban pun yang laporan belum, karena dari korban masih mengharapkan uangnya kembali ya. Jadi dari mereka sudah kita sarankan untuk laporan, tapi dari para korban ini meminta untuk kita Pak mohon waktu supaya dari yang membawa uang kita mengembalikan dulu seperti itu. Sementara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, penyedia jasa boga ditipu pelaku kejahatan yang mencatut nama Kodim 0304 Agam yang mendapatkan penawaran sebesar 123 juta rupiah dari pelaku penipuan melalui aplikasi percakapan. Belum pernah bertemu, korban justru nekat mengirimkan uang sebesar 40 juta rupiah untuk pengadaan ikan kaleng dan kornet. Proses lebih lanjut kami salurkan ke Polresta Bukit Tinggi karena ini mencatut nama Kodim, kemudian kebetulan di situ juga dicantumkan nama saya dengan modus berita telepon, kemudian mengirimkan foto pemesanan. Kasusnya dalam penyelidikan polisi. Maraknya penipuan berkedok program makan bergizi gratis, tak lepas dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap informasi kebijakan pemerintah. Sehingga iming-iming kepastian mendapatkan tender kerap membutakan penyedia jasa catering. Terjadinya peralihan kebijakan yang belum tersosialisasi dengan cukup baik gitu ya kepada masyarakat yang memang bergerak di bidang kulineri atau kemudian di bidang boga yang berkaitan dengan pengadaan terhadap makan siang gratis ini. Yang kedua adalah akhirnya memunculkan oknum-oknum dalam tanda kutip adalah orang-orang yang akhirnya memanfaatkan situasi seperti ini. Atau dalam konteks tertentu kita mengatakan bahwa terjadi lack of capable guardian. Jadi ada pengawasan-pengawasan yang justru menjadi minim dan akhirnya dimanfaatkan oleh orang tersebut untuk melancarkan aksi penipuan. Guna mencegahnya, penyedia jasa boga wajib memastikan legalitas setiap pihak yang memberikan penawaran. Bila perlu, minta pendampingan lembaga bantuan hukum. Peran pemerintah juga dibutuhkan, terutama berperan aktif menyosialisasikannya, termasuk mengedukasi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi. Tim Liputan laporkan.